Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Pasti kalian dalam keadaan baik. Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan bersama-sama untuk kita belajar kembali. Tema kita pada hari ini yaitu hidup rukun di sekolah. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan mulai pelajaran kita, yaitu hidup rukun di sekolah. Ya. Nanti bahan dasar dari pelajaran kita adalah di dalam Matius 5 ayat 9, Markus 9 ayat 50, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Timotius 2 ayat 2. Anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran ini kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan judul Rukun Cinta Satu Sama Lain. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Lagu ini adalah lagu untuk mengajak kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk dengan orang lain kita harus hidup rukun. Karena apa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Hidup rukun dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara rendah hati serta ramah terhadap orang lain. Dan mari kita lakukan itu kepada semua orang. Nah, itu adalah tema dari lagu tersebut. Kalian tahu ya gambar ini bagaimana? Gambar ini adalah cerita di mana anak-anak sekolah itu sedang bekerja bakti, membersihkan kelas. Mereka bisa rukun ya. Di sekolah itu kita ini bisa mempunyai banyak teman. Walaupun kita berbeda, misalnya kamu berbeda dengan temanmu, ada laki-laki dan perempuan, ada yang agamanya Islam, Kristen, atau Hindu, Buddha, ada yang sukunya dari Jawa, dari Batak, dan sebagainya. Namun harus bersedia untuk hidup rukun dengan teman-teman kita. Seperti firman Tuhan itu menuliskan demikian, berkata demikian. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah ayat-ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk hidup rukun. Tuhan memerintahkan kita
untuk menjadi orang yang suka berdamai, atau orang yang hidup rukun dengan orang lain. Seperti gambar ini adalah gambar di mana hidup rukun dengan teman-teman di sekolah. Orang yang hidup rukun dimanapun mereka berada akan hidupnya berbahagia, akan hidupnya tenang dan sukacita. Berbeda dengan orang yang suka berkelahi, hidupnya akan dipenuhi dengan kebencian, hidupnya tidak tenang, emosi dan sebagainya, suka marah. Nah, itu kalau orang yang hidupnya suka tidak membawa damai. Orang yang hidupnya rukun dan membawa kedamaian, maka orang itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kamu itu suka rukun, suka membawa damai, maka kamu disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Allah menjadikan orang-orang yang suka hidupnya rukun ini menjadi anak-anaknya. Jadi anak-anak Allah atau anak-anaknya Allah itu adalah orang yang suka hidupnya rukun. Kalau suka berkelahi, ya tidak disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana sikap kita supaya bisa hidup rukun di sekolah? Ya, sikapnya kita harus memiliki kasih dengan teman-teman kita, sayang terhadap teman-teman kita. Kita harus sukacita, banyak tersenyum, ramah, hati kita damai sejahtera, kita memiliki kesabaran dan lain-lain. Maka dengan sikap-sikap seperti ini, maka akan terjalin hidup kerukunan dengan teman-teman kita. Nah, contoh bagi kita, contoh menjadi pembawa damai itu seperti apa ya? Ya, contohnya adalah kita ramah terhadap teman kita di sekolah. Kita mau mengalah terhadap teman sekelas. Kita menolong teman. Lalu kita mengucapkan terima kasih bila ditolong. Yang keempat, kita bisa membalas senyuman teman kita dengan tersenyum. Bersedia tenang di dalam kelas waktu belajar. Nah, itu adalah contoh-contoh kita di sekolahan menjadi orang yang membawa damai. Itulah pelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sudah menyelesaikan pelajaran ini. Ajari kami untuk hidup rukun dan pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Amin.